Halo guys, selamat datang di channel aku bersama Lunar Solarius Info. Dan kali ini ada satu pembahasan yang menarik sih yang kita mau bahas pada kali ini. Namun sebagai disclaimer bahwa video ini dibuat untuk menambah wawasan aja, bukan untuk mendiskreditkan keyakinan atau kepercayaan tertentu, bukan untuk menggantikan suatu kebenaran ya, karena kebanyakan video-video ini bersifat spekulatif dan teoritis ya guys, dan juga lebih banyak kepada pengalaman subjektif masing-masing soal keyakinan dan kebenaran. Aku kembalikan ke diri kalian masing-masing. Oke, ini udah terdengar santai dan personal, cocok buat opening video kamu. Tapi biar alurnya makin mulus dan enak didengar, gimana kalau aku bantu sedikit rapihin ya? Ini versinya. Oke, selamat datang di channel aku, bareng Lunar Solarius Info. Kali ini, kita bakal bahas satu topik yang cukup menarik nih. Tapi sebelumnya disclaimer dulu ya guys. Video ini dibuat semata-mata buat menambah wawasan aja. Bukan untuk mendebat atau menggantikan keyakinan atau kebenaran yang kalian pegang. Karena sebagian besar dari pembahasan di channel ini bersifat spekulatif, teoritis, dan juga berdasarkan pengalaman yang sifatnya subjektif. Jadi, soal keyakinan dan kebenaran, aku balikin lagi ke kalian masing-masing. Mau aku bantu lanjutkan bagian pembukaannya sampai ke isi topik? Oke, kita akan membahas tentang manusia raksasa atau mungkin juga disebut Nephilim. Nah, ini masih misteri banget nih tentang manusia raksasa atau juga yang dibilang Nephilim itu atau sejenisnya lah. Nah, pertanyaannya, apakah manusia raksasa itu benar-benar ada? Mungkin banyak sekali teori spekulasi atau konspirasi di balik keberadaan manusia raksasa atau Nephilim ini. Nah, ini pembukanya udah bikin penasaran banget. Nih aku bantu rapihin sedikit biar makin luas. Oke, kita akan membahas tentang manusia raksasa, atau yang mungkin kalian pernah dengar dengan sebutan Nephilim. Nah, ini tuh masih jadi misteri besar ya, soal manusia raksasa atau makhluk-makhluk sejenis yang sering disebut dalam berbagai cerita, tradisi kuno, bahkan beberapa teks kuno. Pertanyaannya sekarang, apakah manusia raksasa itu benar-benar pernah ada? Banyak banget teori, spekulasi, bahkan konspirasi yang berkembang soal keberadaan Nephilim ini. Mau lanjut dibikinin bagian penjelasan awalnya, misalnya dari sisi Alkitab, atau budaya-budaya kuno lainnya? Atau kamu mau bawa ini ke arah mitologi, arkeologi, atau teori konspirasi juga? Oke, kita melihat banyak sekali budaya-budaya atau mitologi-mitologi yang pernah menyebutkan mengenai manusia raksasa ini. Nah, banyak peradaban-peradaban kuno mungkin menjelaskan bagaimana dan asal-usul manusia raksasa itu. Yoi, pas banget buat nge-build suasana misterinya. Nih, aku bantu susun kalimatnya biar makin ngalir. Oke, kalau kita lihat, ternyata banyak banget budaya atau mitologi dari berbagai penjuru dunia yang menyebutkan tentang keberadaan manusia raksasa. Nggak cuma dari satu tempat aja, tapi hampir di setiap peradaban kuno punya cerita tersendiri soal makhluk besar ini. Mulai dari yang digambarkan sebagai keturunan dewa, makhluk jatuh dari langit, sampai penjaga tanah atau bahkan penghancur peradaban. Kamu mau bahas dulu dari sisi mana nih? Misalnya budaya Sumeria, Yunani, Kitab Henok, atau langsung dari Kitab Kejadian? Oke, kita lihat dari kebudayaan di Timur Dekat kuno, terutama yang paling tua itu Sumeria itu, pembahasan manusia raksasa. Wah, mantap banget! Sumeria itu memang salah satu peradaban tertua, dan banyak teks mereka penuh dengan kisah-kisah yang misterius. Nih, aku bantu rangkai narasinya. Kalau kita tarik ke belakang, ke peradaban paling tua di wilayah timur dekat kuno, yaitu Sumeria, kita bakal nemuin beberapa catatan menarik soal makhluk-makhluk berukuran besar. Dalam teks-teks kuno Sumeria, seperti dalam epos Gilgamesh, ada tokoh-tokoh yang digambarkan punya kekuatan dan ukuran yang luar biasa. Gilgamesh sendiri misalnya sering disebut 2/3 dewa dan 1/3 manusia. Dia digambarkan lebih tinggi, lebih kuat.
dan punya kekuatan yang jauh melampaui manusia biasa. Mau aku terusin dengan pembahasan tokoh Enkidu juga? Soalnya dia juga menarik banget dan sering dikaitkan dengan manusia raksasa atau makhluk liar dari alam. Coba kamu jelaskan lebih detailnya. Siap? Jadi gini, di dalam epos Gilgamesh, salah satu karya sastra tertua dari Sumeria, kita dikenal dengan dua tokoh utama, Gilgamesh dan Enkidu. Gilgamesh adalah Raja Uruk yang setengah dewa, sementara Enkidu adalah makhluk liar yang diciptakan para dewa untuk menyeimbangkan kekuatan Gilgamesh. Nah, dari teks kunonya, Gilgamesh digambarkan sebagai sosok yang tinggi luar biasa, kuat, punya kekuatan yang tidak biasa bagi manusia. Ukurannya sendiri dalam teks sering digambarkan secara simbolis. Misalnya, tubuhnya bisa menempuh beberapa beru dalam satu langkah. Beru itu semacam satuan panjang di zaman Sumeria. Dan kalau diterjemahkan, bisa mengindikasikan bahwa tubuhnya memang sangat besar. Jadi, ada kesan bahwa Svetlana biasa bisa jadi tergolong manusia raksasa versi Sumeria. Lalu Enkidu, sahabat Gilgamesh, juga diceritakan sebagai makhluk setengah liar, kuat, berbulu seperti binatang, hidup bersama hewan-hewan di padang. Tapi setelah dijinakkan, dia menunjukkan kekuatan luar biasa dan berperan penting dalam berbagai pertempuran. Keduanya permelawan Humbaba, penjaga hutan cedar, yang juga digambarkan sebagai makhluk raksasa atau semacam titan penjaga. Nah, semua ini menunjukkan bahwa dalam mitologi Sumeria, konsep tentang manusia raksasa atau makhluk besar sudah ada. Mereka bukan sekadar besar secara fisik, tapi juga punya kekuatan spiritual atau ketuhanan yang melekat. Kamu pengen dikaitin langsung ke Nephilim di kitab Kejadian, atau mau lanjut dulu ke budaya lain kayak Babel, Akkadia, atau Mesir kuno? Coba kita lihat ke Babel, Akkadia maupun Mesir kuno, konsep mengenai manusia raksasa ini. Oke, ini menarik banget. Karena ternyata konsep manusia raksasa itu muncul juga di Babel, Akkadia, bahkan Mesir kuno. Yuk kita kupas satu secara singkat tapi jelas. Pertama di Babel dan Akkadia, dua peradaban yang sebenarnya sangat erat hubungannya dengan Sumeria. Banyak kisah mereka saling tumpang tindih. Dalam Heksyatata, ada kisah penting para Anunnaki, dewa-dewa yang ke bumi. Nah, meski Anunnaki bukan disebut raksasa secara langsung, mereka sering digambarkan memiliki kekuatan super dan ukuran yang tak biasa. Ada teori-teori modern yang bilang bahwa Anunnaki ini mungkin diasosiasikan dengan makhluk-makhluk besar yang punya relasi dengan manusia. Bahkan dikaitkan dengan kelahiran para raksasa atau manusia setengah dewa. Lalu di Mesopotamia juga ada kisah dewa-dewa seperti Marduk, dewa tertinggi Babel, yang melawan Tiamat, naga laut besar yang sering diilustrasikan sebagai entitas kolosal. Kadang kisah pertarungan ini melibatkan makhluk besar lain yang bisa masuk dalam kategori raksasa, menurut konsep kita hari ini. Nah, kalau di Mesir kuno ceritanya gak beda, tapi tetap menarik. Para Firun sering dianggap sebagai titisan dewa, atau bahkan dewa yang menjelma jadi manusia. Beberapa Firaun bahkan digambarkan dalam ukiran atau teks kuno dengan tubuh besar, tinggi menjulang, dan kekuatan yang luar biasa. Dalam beberapa teori alternatif, ada yang bilang bahwa patung-patung besar, kayak Sphinx atau patung Ramses yang raksasa, itu bukan hanya simbolis, tapi mungkin mewakili ukuran atau kekuatan asli dari para raja atau makhluk besar yang dulu pernah ada. Jadi secara umum, baik di Babel, Akkadia, maupun Mesir kuno, ada pola yang mirip. Makhluk besar, kuat, sering dikaitkan dengan dewa atau kekuatan ilahi, dan punya pengaruh besar terhadap umat manusia. Kamu mau lanjut ngaitin ini dengan kisah Nephilim di kitab Kejadian? Soalnya bisa nyambung banget nih ke tema anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Lalu bagaimana tentang orang-orang Helenistik atau pandangan filsafat Yunani Helenistik atau mitologi Yunani lah gitu, soal orang raksasa, manusia raksasa atau setengah dewa atau gimana gitu. Nah, ini juga seru banget karena dalam dunia Helenistik, baik dari sisi filsafat maupun mitologi Yunani, konsep manusia raksasa dan setengah dewa itu benar-benar hidup dan jadi bagian penting dari cerita mereka. Dalam mitologi Yunani, ada yang namanya Gigantes, makhluk raksasa yang lahir dari Gaia, Dewi Bumi, setelah dia dibuahi oleh darah Uranus.
Para gigantes ini dikenal karena pemberontakannya terhadap para dewa Olympus dalam perang besar yang disebut Gigantomachy. Mereka digambarkan sebagai makhluk raksasa, kuat, dan penuh amarah. Seringkali punya wujud setengah manusia setengah ular resin. Mereka bukan cuma besar secara fisik, tapi juga punya kekuatan luar biasa. Lalu, adik Spar Titan, generasi sebelum dewa-dewa Olympus. Miras dari raksasa telah sati kekuatan dan seks infestation. Kronos, ayah Zeus, salah satu contohnya. Nah, yang paling dekati konsep Nephilim adalah para demigod, alias manusia setengah dewa. Contohnya Heracles, Perseus, Achilles. Mereka ini indah sestriil tensa, nih. Mereka nggak selalu raksasa secara ukuran tubuh, tapi kekuatan danan mereka sering digambarkan jauh melampaui manusia biasa. Dalam budaya Helenistik, para demigod ini sering dianggap sebagai penghubung antara dunia ilahi dan dunia manusia. Dari sisi filsafat, terutama dalam era Helenistik setelah Alexander Agung, pemikiran mulai bergerak dari mitologi ke pendekatan rasional. Tapi kisah-kisah makhluk besar atau manusia dengan kekuatan luar biasa masih dihormati sebagai simbol kekuatan, kebajikan, atau tragedi. Banyak filsuf seperti Plutarch atau bahkan Plato, walau sebelum Helenistik, kadang menyisipkan pemikiran soal manusia unggul atau manusia yang berasal dari masa keemasan, yang lebih dekat dengan para dewa, mirip dengan Nephilim atau manusia purba yang lebih besar dan kuat. Jadi secara garis besar, dunia Yunani punya banyak narasi yang sejalan. Ada makhluk raksasa, ada manusia setengah dewa, dan ada ide bahwa dulu pernah ada generasi manusia yang lebih besar dan luar biasa dari sekarang. Mau aku bantu jembatani ini ke kisah Nephilim di Kejadian 6 biar nyambung semua? Terus gimana budaya mitologi ketimuran melihat tentang keberadaan atau eksistensi manusia raksasa? Wah, ini makin menarik. Karena ternyata budaya mitologi ketimuran seperti India, Tiongkok, Jepang, dan bahkan Nusantara juga punya banyak kisah soal manusia atau makhluk raksasa. Yuk kita bahas beberapa contohnya secara ringkas tapi padat. Di India, khususnya dalam mitologi Hindu, kita ketemu dengan makhluk-makhluk seperti raksasa. Maka ada makhluk raksasa kadang jahat, netral, dan kekuatan magis. Dalam kisah Ramayana, ada tokoh Rahwana atau Ravana yang adalah raja para raksasa dan punya tubuh besar serta 10 kepala. Bahkan dalam Mahabharata juga, banyak tokoh yang digambarkan sebagai manusia raksasa atau bertubuh sangat tinggi dan kuat. Apalagi para pejuang besar seperti Bima. Di Tiongkok, mitologi mencatat kisah tentang makhluk besar seperti Pangu yang disebut sebagai raksasa pertama yang memisahkan langit dan bumi dengan tubuhnya. Bahkan, tubuhnya setelah kematian konon menjadi bagian-bagian alam semesta, mirip kisah-kisah kosmologi kuno lainnya. Selain itu, ada juga tokoh-tokoh dalam legenda rakyat seperti Erlang Shen atau Kuafu yang mengejar matahari dan digambarkan sangat besar serta kuat secara fisik. Di Jepang, cerita tentang Oni cukup terkenal. Oni ini adalah makhluk raksasa bertanduk yang sering muncul dalam cerita rakyat dan mitos. Biasanya sebagai penjaga, penjahat, atau penggoda manusia. Walau lebih sering dianggap sebagai iblis, mereka punya ukuran kekuatan raksasa. Nah, di Nusantara pun nggak ketinggalan. Dalam kisah pewayangan atau epos Ramayana dan Mahabharata versi lokal, kita juga kenal tokoh-tokoh seperti Buto Cakil, Buto Ijo, atau raksasa-raksasa lainnya yang sering muncul sebagai musuh para ksatria. Dalam tradisi Bali dan Jawa kuno, raksasa atau buto juga muncul sebagai simbol kekuatan destruktif yang perlu dikendalikan oleh tokoh bijak atau pahlawan. Jadi bisa dibilang, di hampir semua budaya ketimuran, konsep tentang manusia atau makhluk raksasa itu bukan hal asing. Mereka biasanya digambarkan punya kekuatan besar, kadang destruktif, kadang penjaga, dan sering dikaitkan dengan masa lalu yang penuh misteri. Mau sekarang kita tarik benang merahnya ke Nephilim di Kejadian 6? Atau kamu eksplor dulu dari sisi teologi atau tafsiran modern? Terus kita bergeser ke Nordik. Asik, kita geser ke utara. Dunia mitologi Nordik juga nggak kalah seru kalau bicara soal makhluk atau manusia raksasa. Dalam mitologi Nordik, ada satu kelompok makhluk yang paling mencolok, Jotun, atau biasa disebut para raksasa. Mereka sering diterjemahkan sebagai Frost Giants atau Ice Giants. Tapi sebenarnya istilah Jotun lebih luas. Mereka bukan cuma es, ada juga yang dari api, tanah, atau kekuatan alam lainnya.
Jotun ini tinggal di Jotunheim, dunia para raksasa, dan mereka sering berkonflik dengan para dewa Asir, seperti Odin, Thor, dan kawan-kawan. Tapi anehnya, hubungan mereka nggak cuma permusuhan. Ada banyak kisah kawin silang antara dewa dan Jotun. Bahkan beberapa dewa berdarah campuran. Loki misalnya, yang dikenal sebagai dewa tipu daya, sebenarnya adalah anak dari seorang Jotun. Thor, sang dewa petir, sering digambarkan sebagai pembantai para raksasa, dan banyak cerita-cerita heroik dia yang melibatkan pertempuran melawan Jotun raksasa, seperti Hrungnir, yang tubuhnya sekeras batu, atau Thrym, si raksasa yang mencuri palung Mjolnir. Salah satu kisah kosmologi yang keren adalah tentang Ymir, raksasa pertama yang muncul dari kehampaan antara api dan es. Dari tubuh Ymir inilah dunia diciptakan, tulangnya jadi gunung, darahnya jadi laut, tengkoraknya jadi langit. Hal mirip dengan Pangu si Tiongkok atau Tiamat di Babel yang seperti itu sih. Jadi jelas banget bahwa dalam budaya Nordik, para raksasa bukan cuma monster. Mereka adalah bagian dari struktur dunia dan punya peran besar dalam mitologi, baik sebagai lawan maupun sebagai leluhur. Gimana? Kita tarik semua benang merah ini ke Nephilim sekarang. Atau mau dikupas satu-satu kaitannya dulu sama anak-anak ilahi dan konsep campuran dewa manusia? Terus kalau di Mesoamerika atau kebudayaan atau mitologi Andes itu gimana? Nah, ini seru. Di Mesoamerika dan kebudayaan Andes, cerita tentang makhluk raksasa dan sosok luar biasa juga banyak ditemukan, meskipun bentuk dan maknanya agak berbeda dibanding budaya lain. Di Mesoamerika, misalnya di suku Maya dan Aztec, ada cerita tentang raksasa atau manusia besar yang disebutkan dalam beberapa mitos penciptaan dan legenda. Contohnya, dalam mitologi Maya, ada kisah penciptaan manusia yang melalui beberapa tahap. Dan di awal-awal itu, manusia-manusia pertama digambarkan memiliki kekuatan besar atau ukuran yang luar biasa. Ada juga cerita tentang para raksasa yang hidup sebelum zaman manusia saat ini, yang kemudian punah atau dihancurkan oleh para dewa. Suku Aztec juga punya tokoh-tokoh besar seperti Quinametsin, yaitu raksasa yang konon hidup di dunia sebelum manusia sekarang. Mereka sering dijadikan dengan era purba yang penuh keajaiban dan kehancuran. Di kebudayaan Andes, seperti suku Inka, ada legenda tentang makhluk besar atau raksasa yang berperan sebagai pelindung atau pembangun. Misalnya, ada cerita tentang para raksasa yang membangun struktur batu raksasa, seperti Machu Picchu atau situs batu besar lainnya. Beberapa penafsiran mengatakan bahwa makhluk-makhluk raksasa ini punya kekuatan luar biasa untuk memindahkan batu-batu besar yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan tenaga manusia biasa. Selain itu, dalam mitologi Andean juga ada konsep tentang manusia dengan kekuatan ilahi atau roh besar yang berhubungan dengan alam. Tapi mereka lebih sering digambarkan sebagai sosok suci daripada makhluk raksasa fisik. Jadi, walau bentuknya berbeda, inti ceritanya mirip. Ada makhluk atau manusia dengan kekuatan besar yang hidup di masa lalu atau sebagai bagian dari penciptaan dunia. Mau kita lanjut kaitkan semua ini ke tema Nephilim? Atau kamu mau bahas lebih dalam soal bagaimana para arkeolog dan sejarawan melihat cerita-cerita ini? Nah, sebelumnya kan kemarin sempat membahas tentang teknologi atau misalnya seperti bangunan-bangunan tertentu seperti piramid. Nah, pertanyaanku itu apakah orang-orang yang raksasa ini mempunyai kontribusi atau memiliki peran dalam pembangunan teknologi yang sepertinya kelihatan mustahil pada zaman itu kalau dilihat dari sudut pandang teknologi modern. Wah, ini pertanyaan yang sering banget muncul dan seru buat dibahas. Jadi, banyak teori dan spekulasi yang bilang bahwa manusia raksasa atau makhluk luar biasa itu mungkin punya peran besar dalam membangun piramida, kuil, atau monumen raksasa lain yang terlihat mustahil dibuat zaman kuno dengan teknologi yang kita tahu sekarang. Ada yang berpendapat kalau makhluk-makhluk besar ini punya kekuatan fisik yang luar biasa, sehingga bisa memindahkan batu-batu raksasa tanpa alat berat seperti sekarang. Ada juga yang percaya mereka mungkin punya pengetahuan teknologi atau ilmu yang sudah hilang, entah itu dari bantuan makhluk ilahi, alien, atau semacam peradaban kuno yang sangat maju. Misalnya, piramida di Mesir, Stonehenge di Inggris, atau situs Machu Picchu di Andes sering jadi contoh yang dikaitkan dengan teori-teori seperti ini. Di beberapa teks kuno atau mitologi,
Kadang ada cerita tentang dewa atau raksasa yang membangun atau mengajari manusia bagaimana membuat bangunan megah itu. Tapi kalau dari sudut pandang sejarah dan arkeologi mainstream, mereka lebih cenderung menjelaskan bahwa manusia biasa dengan kerja keras, teknik sederhana tapi efektif, dan organisasi sosial yang kuatlah yang bisa membangun semua itu. Banyak penelitian yang menunjukkan teknik pengangkutan batu dan metode konstruksi yang bisa dijelaskan tanpa harus melibatkan makhluk raksasa atau teknologi canggih yang hilang. Jadi intinya, kontribusi manusia raksasa dalam pembangunan teknologi kuno itu masih jadi misteri dan debat yang menarik antara teori spekulasi dan penjelasan ilmiah. Kalau kamu penasaran, mau kita gali beberapa contoh bangunan atau teknologi kuno yang sering dikaitkan dengan cerita manusia raksasa ini? Apakah ada bukti-bukti arkeolog yang dapat menjelaskan manusia raksasa atau makhluk raksasa? Kalau soal bukti arkeologis manusia raksasa, sampai sekarang belum ada yang benar-benar kuat atau diakui secara ilmiah. Banyak klaim atau foto-foto yang beredar tentang tulang atau fosil raksasa, tapi kebanyakan ternyata hoax, salah identifikasi, atau manipulasi. Kadang ada temuan tulang besar, tapi setelah diteliti lebih lanjut, itu biasanya tulang hewan besar, bukan sih, Nes? Atau kadang juga fosil manusia purba yang memang lebih besar dari rata-rata manusia modern, tapi nggak sampai ukuran raksasa yang seperti cerita mitos. Di sisi lain, dalam mitologi dan teks kuno, kisah manusia raksasa lebih dianggap simbolik atau mitos yang punya makna tertentu, bukan bukti sejarah literal. Jadi, arkeologi mainstream masih belum menemukan bukti nyata tentang manusia raksasa seperti yang sering dibahas di cerita-cerita legenda atau konspirasi. Kamu tertarik dengan cerita-cerita yang sempat viral soal fosil raksasa itu? Atau mau coba bahas dari sisi bagaimana mitos bisa terbentuk dan berkembang? Oke, jadi ya ini masih sebagai suatu spekulasi atau mungkin teori konspirasi. Jadi kalau kalian punya ide-ide liar, silahkan tulis di kolom komentar ya tentang apa dan bagaimana manusia raksasa atau makhluk raksasa ini yang sepertinya lebih condong ke arah suatu cerita mitologi ya guys, dan karena belum ada bukti-bukti fisik yang otentik dari penggalian-penggalian arkeolog, cerita mengenai manusia raksasa atau orang-orang raksasa atau makhluk-makhluk raksasa ini masih diperdebatkan hingga sekarang ini di berbagai kalangan. Dan juga kalau kalian punya ide-ide lain, konsep-konsep tentang manusia raksasa begini dan begitu, menurut pandangan dan keyakinan kalian, bebas kok untuk kalian tulis di kolom komentar sebagai bahan diskusi, bukan debat. Kita diskusi sambil ngopi ya guys. Oke guys, terima kasih udah nyimak video aku dari awal sampai akhir, dan juga subscribe kalau kalian suka dengan video-video aku di channel ini. Mungkin bisa share, kalau kalian suka like aja, dislike kalau nggak suka. Dan sekali lagi sebagai disclaimer bahwa video-video ini lebih banyak bersifat spekulatif atau subjektif ya guys, jadi jangan dijadikan sebagai tolok kebenaran ya. Dan semoga video ini bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Terima kasih udah nonton di Lunar Solarius Info. Sip banget, penutupnya udah enak dan santai buat ngajak orang diskusi. Kalau kamu mau, aku coba rapihin biar lebih mengalir dan natural di video ya. Nah, jadi ya guys, cerita tentang manusia raksasa ini masih masuk kategori spekulasi atau bahkan teori konspirasi. Kalau kalian punya ide-ide liar atau pandangan unik tentang manusia raksasa atau makhluk raksasa, jangan sungkan tulis di kolom komentar ya. Kita bisa ngobrol santai, bukan buat debat, santai sambil ngopi aja. Karena sampai sekarang belum ada bukti fisik yang kuat dari hasil penggalian arkeologis yang bisa memastikan eksistensi manusia raksasa. Ini masih diperdebatkan dan things lainnya. Kalau kalian punya konsep atau pandangan lain soal manusia raksasa, bebas banget untuk dibagi di kolom komentar sebagai bahan diskusi. Oke guys, terima kasih sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan konten di channel ini. Bisa juga share ke teman-teman kalian. Dan like kalau kalian merasa video ini bermanfaat.
Kalau nggak suka, ya boleh dislike juga sih. Sekali lagi sebagai disclaimer, video ini lebih banyak bersifat spekulatif dan subjektif. Jadi jangan dijadikan tolak ukur kebenaran mutlak. Semoga video ini bisa nambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah nonton di Lunar Solarius Info. Kalau mau, aku bisa bantu bikin versi yang lebih pendek atau versi yang lebih santai juga.